Saatnya kita dengar cerita Ramadan di negeri orang. Ada warga negara Indonesia yang saat ini berada di Doha, Qatar. Lebih tepatnya dokter Indonesia yang ada di sana. Saya sapa Dokter Kenia. Assalamualaikum. Selamat malam di sana, dokter. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat malam. Jauh di Qatar ya. Alhamdulillah baik, Tifal. Alhamdulillah kalau begitu. Di sana sudah jam setengah 11 malam. Untuk perjalanan puasanya selama kira-kira 17 hari ya. Di sana hitungannya bagaimana nih, Mbak? Ya, di sini durasi puasanya karena menjelang musim panas di Qatar jadi sekitar 14 sampai 14,5 jam nih, Tifal. Hmm. Rata-rata 14 sampai 15 jam, dan kalau tidak salah suhunya kalau di masa momen terang tuh bisa 39 derajat Celcius. Kira-kira tantangannya apa nih, Mbak, di Ya, betul. suhu yang cukup panas di sana, berjuang menahan segala emosi, menahan makan minum juga di sana dengan suhu yang cukup panas. Tantangannya gimana tuh, Mbak? Boleh cerita? Ya, memang di sini karena memang bahaya juga ya untuk terpapar oleh suhu panas yang ekstrim. Jadi memang sebelum puasa pun atau di masa-masa sebelum pandemi pun udah ada peraturan terkait bekerja di luar atau aktivitas di luar itu dibatasi untuk di masa puncak dari musim panas. Tetapi karena sekarang sedang memasuki pembatasan sosial di masa pandemi, maka memang lebih banyak larangan untuk beraktivitas di luar. Jadi saat ini Ramadan tahun ini tidak terlalu terasa berat karena memang sekolah online, kemudian work from home. Jadi ya suasana di dalam ruangan kan memang ada pendingin ya, jadi tidak terlalu berat. Kalau untuk durasi ya kita siasati saja dengan cukup rehidrasi, perbanyak minum di waktu dari berbukanya. Oke. Tadi sempat Begitu, Tiffal. singgung juga nih, Mbak, soal pembatasan di sana. Berhubung ini sudah masuk tahun kedua Ya. kita masuk pandemi nih. Kalau di sana masih ada pembatasan atau sudah mulai ada pelonggaran di beberapa aspek? Boleh cerita, Mbak? Ya, jadi suasana kondisi pandemi di Qatar ini cukup bisa dibilang kita sudah melewati first wave dan sekarang akibat dari masuknya varian baru dari UK dan juga South Africa, diduga akan terjadi second wave atau gelombang kedua dan akibatnya pemerintah mulai mengetatkan pembatasan sosial kembali yang tadinya sudah mulai banyak public service yang dibuka, ini kembali dibatasi, diantaranya juga termasuk mulai dari melarang perkumpulan di luar, kemudian dilarang berkumpul di dalam ruangan, kemudian wajib menggunakan masker, kalau tidak kena denda dan bisa ditilang tanda petik gitu ya. Mhm. Jadi memang pembatasan sosialnya ini ketat, termasuk juga harus menunjukkan aplikasi yang menunjukkan bahwa dia COVID-19 negatif di semua tempat-tempat ruangan tertutup, di semua tempat publik. Dan juga mulai dari pembatasan tempat kunjungan di pertokoan yang kapasitasnya dikurangi dan juga di perkantoran maupun sekolah sekarang jadinya semua online gitu, Tiffal. Oke, tapi sampai lockdown nggak, Mbak, di sana? Belum. Jadi walaupun sudah ada himbauan tapi setelah 2 minggu atau beberapa pekan terakhir ini diaplikasikan dalam peraturan pemerintah dan syukurnya alhamdulillah sudah terjadi penurunan kurva. Jadi sudah turun Baik, kembali baik. kurvanya. Jadi kemungkinan untuk arah lockdown mungkin masih kecil. Oke. Kalau vaksinasi ini kan banyak negara sudah menyuntikkan vaksin ke warga-warganya. Kalau di sana program vaksinasi gimana? Dan mungkin Mbak bersama keluarga juga udah divaksin di sana? Ya, jadi memang di Qatar sudah berjalan vaksinasi dari bulan pertengahan Februari. Di sini Qatar menggunakan 2 jenis vaksin yaitu mRNA vaksin, antara lain adalah Pfizer and BioNTech dan juga Moderna. Di antara dari semuanya ini memang saat ini sedang dipercepat proses pemberiannya sehingga di bulan ini mulai diberikan pada usia 35 tahun ke atas dan juga pelajar usia 16 tahun ke atas. Sebelumnya memang sudah didahului oleh tenaga kesehatan maupun mereka dengan penyakit kronik dan juga orang-orang yang rentan ya. Untuk vaksinasi sendiri kebetulan suami sudah dapat dari kantor. Kalau untuk saya jadwal vaksin pertama saya kira-kira masih minggu depan gitu, Tifal. Oke. Setidaknya ini gambaran juga ya buat keluarga di Indonesia biar tahu kondisinya Mbak bersama dengan keluarga, terlebih juga warga negara Indonesia kita yang ada di sana. Semoga Mbak tetap dalam keadaan sehat bersama keluarga ya, menjalani ibadah puasa juga tetap dengan lancar. Dokter Kedia, terima kasih banyak Amin, loh amin. sudah mau meluangkan waktu berbincang bersama kita hari ini. Terima Semoga kasih. ketemu lagi Ya, di terima lain kasih juga, kesempatan. Tifal. Assalamualaikum.